إلى هذه النية ولكنة صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله وإليه وإني من الأنبياء المرسلين والشهداء والسلين والملائكة المقربين خصوصا صاحن الأكبر ممجنة البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Basra membaik kebir wajah Jumadiratul Malim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, terutama kita jadikan Fatihah itu doa untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di daerah Lombok tentunya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensegerakan untuk meringankan semua bebannya. Dan begitu pula kita semua berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, baik yang sudah almarhum maupun almarhumah, yang sedang sakit maupun yang sedang menderita, dan berbagai macam ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ujian dan cobaannya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ilahil dunya hulikun salihal Fatihah. Iya kan Ustaz internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua di malam hari ini berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu muallif telah menjelaskan tentang beberapa pengertian, terutama ialah bahwa Allah telah memuliakan hamba-hambanya dengan dianugerahinya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dianugerahi bahwa dengan zikir itu ia mendapatkan keistimewaan, yakni terkenal di langit atau di wilayah ruhaniyah. Juga ia selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut nikmat yang sangat sempurna yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ini mengingat kembali tentang peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat di mana Allah menetapkan bahwasanya telah kusempurnakan agamaku padamu,
Aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Ini juga Allah menyempurnakan nikmat-nikmat untuk para sahabat-sahabat pada zaman itu. Dan Allah meridhoi semua yang telah dilakukan dalam perjuangan-perjuangan para sahabat-sahabat saat itu. Dan begitu pula Allah menyempurnakan nikmatnya kepada para sahabat-sahabat dengan sempurnanya Islam menjadi agama dan menjadi tuntunan. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya bahwa rubba umrit tasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilah amaduhu kasiratin amdaduhu. Jadi rubba ada berapa banyak atau ada kalanya, mungkin ya lebih enak itu ada kalanya. Ada kalanya umrit tasa'as amadudu wa qallat amdaduhu. Jadi ada kalanya umur yang panjang, usia yang lanjut itu sangat sedikit. Wa qallat amdaduhu, sangat sedikit, yaitu sangat sedikit manfaatnya. Jadi ada kalanya umur panjang tapi sedikit manfaatnya. Namun warubba umrin qalilah, namun ada kalanya umur yang sedikit, umur usia yang pendek justru banyak manfaatnya, besar manfaatnya. Itulah kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anakku semuanya, kembali mengingat tentang umur berarti mengingat perjalanan hidup kita. Coba kita hitung-hitung. Kita disuruh muhasabah di sini. Disuruh introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mau hitung-hitungan tentang umur, tentang batas umur, itu ada pada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau kita hitung, kalau kita renungkan, kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Yang tua mati, yang muda mati, itu udah pasti itu batas umur. Yang kakek-kakek, nenek-nenek apalagi gitu. Udah deket banget deh ya, udah nggak usah bertingkah gitu. Apalagi pejabat mati gitu. Pak, rakyat biasa apalagi gitu. Mati-mati juga gitu loh. Hamba yang soleh mati gitu. Apalagi hamba yang gak soleh, buat tambah panjang umurnya tuh. Didemin aja soalnya kadang-kadang tuh ya. Nah itu. Ada lagi, nah tuh. Nabi saja wafat. Nah. Meninggal, nah tuh. Jadi dengan kata lain, ternyata sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu, apapun dan siapapun, walau ruhnya itulah ruh Nabi sekalipun, ruh yang istimewa sekalipun, wujudnya adalah wujud kekasih Allah sekalipun, kalau dia memakai jasmani, maka tidak akan terlepas dari ekosistem, apalagi gravitasi bumi, ekosistem alam ajsam yang tidak bisa tidak kita akan kena. Itu udah pasti.
Jangan sampai kalian melihat ke mursyidnya seumpamanya. Kemudian saya sakit. Loh, kok Bapak bisa sakit ya? Emangnya saya apa? Loh, saya juga manusia biasa seperti kalian. Makan, minum, istirahat atau tidur, beristri, punya anak, sholat, dan lain sebagainya. Sama dengan kalian. Namun bedanya ada di wilayah ruhaniyah. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, bahkan disuruh menyatakan, supaya jangan ada kekeliruan. Qul innama ana basarum mislukum yuha. Katakan bahwasanya aku ini manusia biasa seperti kamu. Jadi proses umur itu artinya tidak akan berubah. Bahwa masa sebagai contoh masa kecil seperti Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal bapaknya sejak ia ada dalam kandungan. Setelah lahir kemudian dititipkan di ibu susunya di satu pedalaman tertentu, sehingga ini juga satu rangkaian yang bagus. Karena pada zaman itu kota Mekah itu udah menjadi kota sebenarnya. Rame. Itu hiruk pikuk kota itu adalah sangat-sangat tidak kondusif untuk anak-anak. Beliau sampai umur 6-8 tahun gitu. Kemudian tidak lama lagi ditinggal. Ternyata ibunya meninggal dunia. Enggak lama. Coba, itu gemblengan loh. Kemudian apalagi lagi senang-senangnya kakeknya meninggal dunia. Dewasa, kemudian sedang berjuang, sedang semangat-semangatnya ditinggal oleh istrinya yang mensupport habis-habisan tentang perjuangannya. Harta bendanya itulah tidak menjadi hitungan baginya. Apalagi kemudian pamannya yang membackup dia, yaitu bapaknya Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib, itu juga meninggal dunia. Wah, banyak gonjang-ganjingnya, sampai beliau terintimidasi. Bahkan beliau sendiri dalam mengemban tugas itu bukan sebatas caci makiannya, yang namanya beliau sedang sholat, sebelum turun sholat itu yang teratur menjadi 5 waktu, itu para nabi dulu tuh sholatnya tuh 2 rakaat, termasuk beliau itu ada sholat sebelum ketetapan sholat maghrib 3 rakaat, ini semua rangkaiannya, itu beliau sholat 2 rakaat, sedang sholat 2 rakaat, sedang sholat di dekat Ka'bah, itu dalam riwayat itu beliau disiram pakai kotoran onta loh. Wih, bayang gak sih? Ya itu manusia biasa, bukannya kemudian Rasul kan sakti, sebenarnya bisa aja langsung dong. Ya enggak begitu, Bahkan waktu dianiaya, dilempar segala macam pun sampai giginya tuh rontok. Sayyidina Umar itu sampai marah. Sayyidina Ali, sahabat pada marah lah. Ya Rasulullah, berdoalah. Engkau kekasih Allah, engkau Habibullah, engkau Rasulullah, berdoa untuk dia. Mesti dia celaka. Apa yang diucapkannya? Allahumma fir lahum liqaumi. Ya Allah, ampuni mereka, kaumku itu, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kalau dia tahu siapa saya, pasti dia tidak akan menyakiti saya seperti itu. Dituduh lagi apa? Tukang tenung, tukang sihir, tukang macam-macam. Tukang sihir, pokoknya Muhammad itu adalah penyihir ulung disebutnya. Wah, hebat juga menjadi penyihir. Itu andai saja di antara kalian hidup pada zamannya itu, dahsyat sekali loh, ya. Kalau hitung-hitungan ke sana,
Dahsyat sekali loh. Itu karena apa? Mereka banyak umurnya itu panjang tapi nggak bermanfaat. Banyak artinya. Orang-orang yang umurnya panjang tidak bermanfaat, tapi orang-orang yang umurnya pendek justru lebih banyak manfaatnya. Seperti sahabat-sahabat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung-hitung di zaman sekarang itu termasuk beliau umur pendek, karena beliau umur 63 itu dalam hitungan bukan Masehi tapi hitungan Hijriyah. Jadi kalau di Masehi itu kurang lebih sekitar 60 atau 59-an gitu loh. Jadi termasuk golongan muda, meninggal muda. Jadi 63 itu menurut hitungan hitungan Hijriyah gitu loh. Jadi yang kecil, yang semuanya pun akan meninggal, akan mati gitu loh. Beliau diintimidasi di macam dahsyat. Karena apa? Ya karena beliau adalah manusia biasa. Jadi siapapun yang sudah memakai jasmana pasti akan kena. Dikatain macam-macam, apalagi saya, macam-macam dikatain. Ya, itu udah biasa. Saya di kampung saya dulu dikatain macam-macam, ya biarin aja. Doanya ya udah, semoga Allah mengampuninya, udah selesai. Dikatain lagi saya tukang pelet, ya ampun Gusti, tukang guna-guna lagi, begitu, tukang sulap. Ya dia bilang saya dikatain tukang sulap, kenapa? Karena mereka tahu sumpamanya kadang-kadang sayanya juga jahil gitu loh. Saya jahil, entah itu adalah teman saya atau sahabat suruh dia ribut masalah ini segala macam, pengen itu. Ya bangun aja kamu. Bangun tiba-tiba ada uang sumpamanya, kemudian apa segala macam, kejadian macam-macam, sampai saya kadang jahil gitu ya. Sampai ada yang seliting dengan saya itu, dulu itu dia suaminya sekarang ada di daerah Muntilan, yaitu suaminya Nurjanah ya. Itu ada katanya kemarin dia SMS ada Salikin yang datang ke sana gitu loh. Saya pikir ngapain gitu ya, main selonang-selonong aja tuh. Nah itu karena ini orang itu kayaknya kepengen banget punya tentara jin, saya kerjain sekalian, yaitu saya jahilin sekalian. Saya jahilin sekalian, waktu itu zaman dulu ya, zaman saya ada mobil Kijang aja. Nah, jadi saya kasih kuncinya sama dia, kunci mobilnya, buka tuh mobil, kuncinya saya kasih, buka, udah nggak bisa buka. Coba kamu baca Bismillah. Saya sudah biasa, saya mengamalkan zikir-zikir. Ya udah kamu baca Bismillah, nggak mau deh. Ya udah nggak bisa buka, mau buka nggak? Nah tuh loh, kamu lihat di dalam gitu. Dia akhirnya orangnya keras kepala. Yang namanya istri melahirkan saja dia nggak mau disentuh oleh orang lain, dia sendiri yang membidani. Anak-anaknya nggak mau dan nggak boleh sekolah SD, dia yang ngajarin. Akhirnya belingsatan semua, ya tergulunglah oleh zaman yang sekarang dia sendiri gitu loh. Saya katakan salah besar kamu itu, tapi ya dia waktu ini sudah lama nggak sering, kadang-kadang datang ke sini. Ya saya kerjain sekalian. Buka-buka nggak bisa, akhirnya dia nyerah. Ya deh, saya baca Bismillah, klak kebuka, keder. Coba lihat di dalam ada siapa. Dia lihat, wih kamu punya istri ya? Ada wanita cantik di dalam dia. Nah, udah kan, tutup aja, nanti dia nggak mau lagi, nggak mau ketemu, ya tutup. Nah, udah tuh, buka lagi. Nah, nggak bisa, baca Bismillah. Nah, baca Bismillah, lo kok nggak ada siapa-siapa lagi? Nah, tadi orangnya mana gitu loh? Itu ribut itu yang jadi saksi itu Zainuddin di sana. Nah, jadi saksi. Kemudian saya kerjain lagi. Akhirnya gimana sih caranya? Udah kamu melek aja 3 hari 3 malam. Bener diamalin melek 3 hari 3 malam. Bener itu, sampai dia hampir klenger saya pikir. Akhirnya saudaranya bilang, itu orang tuh melek 3 hari 3 malam lo kepengen ketemu jin. Nah,
Astagfirullahaladzim. Saya pikir akhirnya saya kerjain lagi aja. Saya datengin jin kan. Biarin aja. Pokoknya makin jadi. Nah, jadi apalagi di Jawa Utara tukang sulap dan macam-macam lah. Nah, itu udah biasa. Nah, saya bilang, ya Allah, saya pikir dikatain yang kadang sedih tapi ketawa juga. Dikatain tukang guna-guna, tukang pelet, dukun lagi. Waduh, saya pikir rame juga nih. Nah udah, coba. Kan aneh gitu loh. Itu sama seperti pada zaman Rasulullah SAW dikatain tukang sihir, tukang macam-macam. Nah, jadi untuk saya nyatakan hanya di sini cuma untuk kalian, sumpamanya untuk kalian ya. Saya katakan, saya bersumpah sumpamanya. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah sedikit pun terlintas apalagi apa tuh ilmu-ilmu semacam itu, naudzubillahi min dzalik ya. Saya murtad lah, dicabut oleh Allah lah kalau saya melakukan semacam itu, atau dengan apa tuh sihir apa segala macam dan sebagainya. Nanti kalian lagi, nah jangan-jangan bapak sihir tuh, apa tuh bulan puasa ada Al-Maidah, wah repot lagi nih. Ini dikatain sihir loh, bener loh. Ada yang kata sihir itu, nah tuh, waduh saya pikir, saya katakan demi Allah, demi Rasulullah, nah tuh, cabut seluruh ilmu saya dan diberikan kesengsaraan dunia dan akhirat, dan jadikan saya dalam murtad kalau saya menggunakan ilmu-ilmu hitam, ilmu pelet, ilmu saya pikir punya juga kagak, gitu loh. Apalagi tanya, oh bapak kan bisa begitu, apa tuh istri aja dua-duanya baik banget, dua-dua anak-anak baik-baik semua banget, itu bisa, nggak mungkin kalau nggak pakai ilmu pelet. Ya ampun Gusti, segitunya gitu loh, bener deh. Sampai saya ditanya sama kiai-kiai yang lain, gimana sih caranya, doanya apa? Kagak, saya nggak bisa doa demi Allah. Saya tidak pernah berdoa untuk akur apa semua umi sama ibu semua akur. Demi Allah saya tidak pernah doa. Ini saya katakan demi Allah saya tidak pernah berdoa itu. Kenapa? Saya katakan keduanya ini karena menuntut ilmu. Makanya saya tidak mau kalau istri itu jauh, datang sini dan tuntut ilmu. Dan mereka berdua mengamalkan ilmu, termasuk anak-anak saya. Semuanya mengamalkan ilmu dengan baik dan benar. Itu semua nyaman. Itu semuanya nyaman, itu semacam itu. Nah, pada saat mengamalkan ilmu, itulah namanya umur yang bermanfaat. Ibu nggak saya pelet loh, itu dia datang sendiri gitu loh. Nggak saya pelet, udah pelet bilangnya gitu, nggak ada gitu semua, apalagi apa tuh murid-murid, ya Allah astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Nah itu kan, itu semacam itu tuh kadang-kadang. Kenapa? Karena memang dari dulu tuh begitu. Pada zaman Rasul dikatakan semacam itu. Nah, tapi akan tambah bermanfaat ilmunya, akan tambah bermanfaat umurnya, akan bertambah bermanfaat semuanya. Itu bermanfaat. Semakin orang itulah semakin logikanya tidak masuk, semakin jadi gitu loh. Nah, saya juga akan jahil terus terhadap kalian nanti. Pokoknya yang macam-macam tak jahilin sekalian. Orang yang kepengen macam tak jahilin, bener gitu, tak jahilin. Saya bisa jahil gitu loh. Nah, nanti kalau bapak udah meninggal, saya tidak akan jadi setan. Tapi saya bisa jahilin gitu loh. Jangankan udah meninggal, sekarang aja saya bisa jahilin, semua jual-jual. Maksudnya jahil untuk pendidikan yang baik dan yang benar gitu loh. Tapi bukan pakai ilmu pelet, bukan pakai ilmu guna-guna, bukan pakai ilmu hitam, bukan ilmu itu karena anugerah Allah saya diberikan keleluasaan wilayah ruhaniyah tertentu. Kalau saya ceritakan status saya, enggak lah, enggak penting lah semua itu. Yang penting kalian adalah datang dan meyakini ilmu yang kalian terima sesuai dan mengalir sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengalir juga ilmu-ilmu dari Allah, di mana ilmu-ilmu itulah sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli tauhid, hakikat dan seterusnya dan seterusnya. Dan insya Allah kita golongan orang-orang yang diselamatkan dari dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin.
Karena memang sudah berbahaya. Kalau berbicara masalah umur panjang dan pendek, ini kan akan ada keterkaitan dengan situasi dan kondisi. Kita tidak akan lepas. Ya, kembali lagi nih, kita tidak akan lepas posisi kita, kondisi kita, jasmani kita. Jangan kemudian kalian mentang-mentang sudah belajar ilmu tauhid, kemudian kalian pasrahkan kepada Allah sepenuhnya, sementara kalian sakit, nggak usah. Kalau Allah mau menyembuhkannya sembuh. Kalau terus ya salah. Saatnya sakit, ada usaha dan ikhtiar ke dokter. Saatnya sehat, ya boleh kalian jaga kesehatan, dan seterusnya. Alhamdulillah sih, saya diberikan keleluasaan oleh Allah lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Andai saja saya lebih banyak sakitnya, ya saya nggak bisa begini terhadap kalian, gitu loh. Karena Bapak menjaga kesehatan, saya tidak menjaga kesehatan, tetapi saya mengalir dalam kehidupan itu sesuai dengan sistem. Kalau kalian mau sesuai dengan sistem, apa sih? Contohnya sesuai dengan sistem ialah kita tidak akan melakukan hal-hal apapun yang bersifat tusrifu. Kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu. Jangan kamu berlebihan. Itu kalau kalian mau menjaga sistem tuh jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan akan terjadi sebuah malapetaka. Ingat, malapetaka itu adalah ada sifatnya mikro dan ada sifatnya makro. Kalau yang mikro adalah wilayah pada diri kita dan lingkungannya, dan itu proses kejadian di mana kita akan sampai, yaitu jasmaniah kita itu terpisah dengan ruh. Jadi umur yang bermanfaat atau usia yang bermanfaat adalah usia yang selalu ada di jalan Allah. Bukan berarti kalian tidak boleh melakukan apa saja. Boleh melakukan apa saja. Kalian boleh dagang, usaha, kerja, dan lain sebagainya. Tapi tetaplah di jalan Allah agar lebih banyak manfaatnya. Dagang lebih banyak manfaatnya. Karena apa? Kalian minimal mengeluarkan infak, zakat. Kalau minimal zakat itu 2,5%, itu sepelit-pelit orang Islam. Kalau saya anjurkan kepada kalian, jadikanlah zakat infak kalian itu adalah sampai 10%. 2,5% itu minimal. Itu untuk standarnya. Kalau Sayyidina Abu Bakar 100%, Sayyidina Umar 75%, Utsman 50%, Sayyidina Ali 25%. Tuh yang paling kecil saja sahabat itu 25%. Jangan kalah sama orang non muslim kalian. Manfaat-manfaat tapi enggak bermanfaat, gitu loh. Non muslim di sana untuk mengumpulkan itu 10%. Nah, tapi Bapak sudah paham, sudah mengerti, kebanyakan para salikin itu bahkan menjadikan minimal yaitu 10%. Insya Allah berlimpah rezeki semuanya, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, kembali lagi. Jadi akhirnya umur kita ada yang manfaat dan tidak semua terkait dengan sistem. Bumi ini terkait juga dengan sistem, semuanya terkait dengan sistem. Kalau berbicara tentang bumi dan suasananya, itu terkait semua dengan sistem. Saya pernah, kapan saya bicara kemarin apa tadi itu, bicara dengan anak saya dengan Hima itu tentang mana bumi ini yang kebetulan juga. Nah ini sedikit saya uraikan aja karena saya janji ya. Kebetulan ada yang tanya di grup Humaira apa itu. Itu tanya tentang Sema atau Humaira nggak tahu lah, itu tanya tentang surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Nah itu kan, itu di situ kan ada hari 10. Nah, disebutkan hari 10 itu, cara syariat ulama pada menetapkan hari 10 itu ialah Zulhijjah. Kemudian ada yang disebutkan hari 10 itu ialah di bulan Ramadan.
Karena apa? Karena hari 10 itu ada kelanjutan ayat yang ketiga itu wasaf'i wal water, yaitu di mana itu ada genap dan ganjil. Nah, itu loh. Padahal itu bukan yang dikehendaki. Yang dikehendaki ialah itu isyarat dari Allah. Allah itu bersumpah, itu wawunya waw qasam wal fajr, demi fajar. Nah. Kemudian juga demi hari yang 10, demi ganjil dan genap tuh. Itu semua itu adalah 3 ayat terutama itu wah istimewa banget kalau kita buka, kita analisa yang gimana. Itu tanda-tanda bahwa Allah itu akan mengkiamatkan bumi. Ini karena alam ajsam, umur bumi itu sudah panjang, akan dikiamatkan kalau tidak bermanfaat. Maka proses kiamat itu tidak tiba-tiba juga. Ini melalui proses ekosistem. Allah itu adalah komitmennya tidak akan pernah berubah. Allah itu adalah akan menetapkannya sesuai dengan sunnahnya. Jadi tidak tiba-tiba berubah, itu tidak. Tidak kemudian kiamat juga begitu, juga tidak. Tidak juga seperti kabar Imam Mahdi turun dari atas langit. Orang kayak Superman gitu. Ya enggak. Isa al-Masih ya enggak, bukan begitu. Percayalah. Jadi semuanya itu adalah akan terkait dengan ekosistem. Seperti bumi ini contohnya, umur bumi ya, termasuk berketerkaitan dengan umur kita. Kenapa umur kita sekarang itu pendek-pendek? Kalau berbicara mulai dari umur, coba umurnya Nabi Adam dijelaskan 900 tahun, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun, itu kan panjang. Kenapa kita paling banyak ya, umur kita sudah 100 tahun saja, aduh kulitnya udah kayak sutra. Kenapa? Kisut tapi rata. Udah sutra aja tuh, kisut rata gitu, umur-umurnya tuh. Kulitnya itu 100 tahun loh. Nah umur yang dulu-dulu tuh panjang-panjang, kenapa sekarang pendek-pendek? Ini karena kembali lagi pada ekosistem. Oleh karenanya akhirnya umur ini penting bukan panjang dan pendeknya, tapi manfaatnya. Nah oleh karenanya bumi ini pun adalah manfaat dan tidaknya. Jadi kalau berbicara ini bumi akan dikiamatkan oleh Allah, seperti dalam surat Al-Fajr itu melalui ekosistem dan tanda-tanda. Banyak tanda-tanda yang diterangkan dalam hadis tentang berlomba-lomba. Itu apa tuh, orang yang berlomba-lomba dengan gedung tinggi-tinggi. Nah itu juga udah tanda-tanda. Kalau kita lihat apa tuh, kota metropolitan yang mendadak gemerlap tidak sampai 20 tahun. Apa di mana tuh? Ada nggak yang ini? Dubai apa tuh? Ini tanda-tanda hadis banget. Yang namanya anak penggembala kemudian apa tuh, berlomba-lomba dengan gedung-gedung. Wah, kalau kalian ke Dubai, saya kira ya begitu deh pokoknya. Kenapa? Karena ada hotel khusus, nggak tahu tuh tidurnya kayak apa nantinya. Yang jelas dalam 1 hari 1 malam itu harus kita mengeluarkan uang. Kalau dulu tuh 150 juta, sekarang tuh 250 juta. Itu sehari semalam. Kita bisa buat beli rumah. Numpang doang. Gak tahu tidurnya tuh di atas apa. Kemudian saya pikir lagi, apa namanya? Apalagi ya? Ya nggak tahu. Dulu saja saya waktu ada di Indonesia, di satu tempat penginapan itu yang 1 hari 1 malam itu sekitar $1.000. $1.000 kan berarti berapa tuh? Kalau sekarang hampir 15-14 juta. Itu aja saya agak kaget, tetapi kagetnya saya juga saya kepengen, penasaran kayak apa sih. Nah, dilalanya ada yang ini ngundang tanpa
pamit dengan saya. Ngundang tiba-tiba udah langsung sana. Jadi ya udah nggak apa-apa sih, gratis saya pikir masuk. Di dalamnya nggak ada apa-apa, heran gitu loh. TV nggak ada, kemudian pintu juga nggak ada gitu loh. Adanya cuma ya tempat tidur doang. Terus mau ngapain di situ? Terus ada sih kolam renang yang khusus untuk itu. Jadi kalian masuk ke tempat itu nggak ada TV, nggak ada apa, cuman pemandangannya sana kelihatan apa tuh yang istimewa dan itu saja. Ya Allah ya Robbi, ini uang nih segini ya, aturan nih buat ngontrak itu bisa berapa tahun. Ini cuma sehari semalam sumpamanya 3 bulan 4 bulan. Itu sebagai contoh. Dan itulah kehidupan. Nah, kembali lagi ya. Jadi seperti bumi ini akan terjadi kiamat dengan berbagai macam kejadian-kejadian, tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, nggak perlu saya sebut, banyak ulama sudah menyebutkan. Bapak hanya ingin sedikit mungkin bagi kalian baru, mungkin juga bagi baru, artinya baru karena Bapak tidak akan menguraikannya, sudah diuraikan oleh kebanyakan ulama gitu, yang standar ya tanda-tanda orang apa tuh tanda-tanda kiamat ialah seperti laki-laki apa tuh, banyak laki-laki yang jadi perempuan, perempuan yang jadi laki-laki banyak gitu. Yaitu transgender, itu salah satu diantaranya. Kemudian banyak laki-laki yang berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki banyak juga, gitu loh ya. Banyak juga. Tapi coba kita renungkan baik-baik secara ilmiah saja. Nah, saya bukan orang ahli ilmiah, tetapi insya Allah mudah-mudahan bisa, artinya bisa kalian bisa cocok, tanyakan dicocok. Nah, jadi prosesnya itu tetap terjadi sebuah ekosistem. Ekosistem kedirgantaraan, ekosistem yang terkait dengan galaksi. Kenapa? Di galaksi kita, di dalam galaksi kita itu ada jumlahnya itu adalah dalam orbitnya itu semuanya itu adalah planet yang masing-masing saling mengelilingi, itu ada 9 planet di antara matahari. Kalau yang paling terdekat, kalau lingkar yang paling terdekat kan ada 3 dan 4 bumi gitu ya. Nah, itu 9 dan itu dari dulu, Pak. Ini nggak sadar bahwa ada planet lain yang sudah masuk yang akan melintas ke galaksi kita juga. Apa bukan galaksi, melintas ke orbit bumi kita. Melintas, maksud galaksi yaitu melintas di antara orbit. Planet yang ke-10 ini sudah ada di paling, kalau di sumamanya dibikin internet itu ada paling. Efeknya apabila ini sudah masuk ke udah di wilayah galaksi, sudah di orbit, di bareng orbit di antara planet, efeknya ialah tentang panasnya bumi. Ini sudah dirasakan. Nanti pacak-lecak kemudian memuainya di dalam. Ini juga sebenarnya udah mulai terasa karena ini sudah masuk sebenarnya. Nah, kemudian apa sih alasannya orang-orang itu adalah ini adalah karena masalah global, masalah ini, nggak ada efek-efek lain. Itu semua adalah memanipulasi, menutupi itu orang-orang itu sebenarnya. Bagi mereka yang asalnya tahu kemudian menghembuskan itu. Ini planet ini namanya planet Hizbul. Nah, habis saya mau nyebut planet apa? Ya udah planet X gitu aja ya. Jadi ini planet Hizbul gitu. Lah siapa yang nemuin kan bener. Susah gitu kan. Planet X ini enggaklah udah sebut planet ini. Planet ini lebih besar ratusan kali lipat dari bumi. Kalau besarnya, kalau kalian melihat sumamanya gambaran planet, itu planet yang paling terbesar di orbit galaksi kita itu kan Jupiter. Nah, itu sebesar itu. Bahkan lebih besar lagi. Berapa kali, bisa 10 kali lipat dari. Nah, ini planet ini mempunyai magnetik jutaan triliun, jutaan kali lipat daripada bumi. Energinya, maksudnya energinya
mungkin gerakan kalau disebut istilah gravitasi kalau untuk menahannya itu sangat amat kuat. Dan kalau dia melintasi, dia ini adalah jarak jauh dari galaksi ini udah jalan-jalan ini planet ini. Makanya saya sebut planet Hizbul Waton ini. Ini sudah jalan-jalan dari galaksi ke galaksi, setiap yang kelewatan itu pasti terjadi kiamat. Itu galaksi apa tuh, planet lain itu mesti rusak. Karena dia punya kekuatan tersendiri. Nggak tahu tuh Allah tuh maksudnya apa. Nanti saya tanya dulu ya, ntar baru saya jelasin. Itu dahsyatnya. Nah, planet ini nanti akan mengitari. Nah, pada saat terjadi nanti terjadinya ini, sebagaimana firman Allah menyatakan wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watr. Nah, ini terjadinya itu apa sih? Fajar itu kan bukan fajar menyingsing di sana. Yang dikehendaki fajar di sini ialah cahaya yang membelah antara malam kegelapan menjadi terang, itu juga disebut fajar. Jadi tanda-tanda utamanya nanti pada saat itu, hati-hati makanya itu nantinya akan terjadi, itu urutannya itu dahsyat itu. Jadi begini, nanti terjadi yang benar-benar, kalau itu kejadian ini benar-benar kiamat, dan tapi kiamatnya nggak terlalu total. Artinya bumi ini akan hancur dalam arti berantakan. Berantakannya ada tsunami, ada ini, ada macam-macam, gunung pada meletus dan saja. Itu andai saja penduduk bumi ini, makhluk mulai dari yang melata sampai manusia itu jumlahnya adalah sekian juta. Pokoknya kalau dibagi itu paling jadi 2/3 gitu, atau 90% aja, 90% itu punah. Paling 10%. Salah satu di antara 10%-nya itu Akmaliyah di sini. Nah, kalian makanya nanti kalau anak-anaknya semua kalian tuh suruh duduk di Akmaliyah aja kalau ada apa-apa gitu loh. Nah, salah satunya Akmaliyah. Pokoknya Akmaliyah, tapi Akmaliyah tentu saja beruntung yang di sekelilingnya kan, sumpamanya, beruntung. Jadi gimana Pak kalau saya yang di yang di Madura, yang di mana? Ya cepat pindah dekat Akmaliyah. Itu pun. Nah, terjadinya begini. Ini matahari. Kemudian ini planet Merkur, apa segala macam, kemudian Venus atau macam-macam bumi termasuk. Nah, kemudian bulan. Nah, bulan itu ada di depan. Kalau di matahari di sini, bumi, saya nggak sebutin planet lainnya deh. Bulannya ada di depan sini. Nah, kemudian planet yang ini ada di sini. Sehingga yang pertama kali hancur itu bulan. Bulan ini akan, karena kena getaran yang sangat dahsyat, itu bisa memuai atau berkeping. Nah, serpihannya itulah yang akan menghancurkan. Dan bumi, di dalam bumi ini, dalam posisi semacam ini pun, ya, ini kejadian, bumi ini baru melintas saja, bumi itu sudah bergolak. Artinya semuanya serba panas. Yang di dalam bumi akan memuai semua dan semua. Ini ekosistem dan ini terjadi dan tidak akan bisa dihindari. Berapa tahun yang akan datang? Nah, kalau gitu nanti saya hitung dulu ya. Nah itu. Berapa tahun yang akan datang? Masih lama sih. Kurasa kita gak akan ngalamin kali. Cucu kita mungkin bisa jadi. Nah itu. Karena kalau dihitung-hitung mungkin sekitar tahun 2060-an ke atas. Nah itu. Ini planet ini sudah masuk ke orbit. Nah itu bahaya. Kalau yang Bapak ceritakan yang serpihan itu ada serpihan datang karena itu tadi dia lewat planetnya itu yang kena itu loh. Nah kemudian sekarang itu sudah meluncur gitu loh, meluncur, tapi karena jaraknya jauh banget, yaitu
perlu bertahun-tahun. Nah, makanya Bapak katakan di antara tahun 2000 atau 2026 sampai kepada 3000 sekian 30 atau 35 itu bisa kejadian gitu loh. Tapi 2026 itu harusnya orang-orang astronomi itu harus sudah menganalisa dan harusnya memberitahukan ke masyarakat. Tapi lagi-lagi reseknya orang-orang itu yang tahu secara keilmiah itu menutupi masalah itu. Kenapa? Khawatir menjadikan panik global. Nah, khawatir manusia pada panik. Dan secara ekonomi politik itu menjadi berantakan. Kenapa? Bisa jadi saham turun, rupiah ini dan macam-macam lah. Itu kepentingan itu semua. Dan ini masalah yang planet saya sebutkan saja, saya yakin NASA sudah tahu. Andai saja ini kerekam karena mana, nggak apa-apa. NASA udah tahu, pasti udah tahu. Harusnya gitu loh. Karena sudah masuk ke galaksi gitu loh. Udah masuk ke galaksi, harusnya udah tahu. Jadi ya itu kembali lagi. Nah kalau kita kita renungkan baik-baik, ya tadi ekosistem. Jadi kembali lagi bahwa Allah, Bapak hanya ingin menjelaskan bahwa Allah membuat sesuatu apapun itu tetap dalam ekosistem. Nah, jadi umur kita panjang dan pendek itu nggak penting, yang penting manfaatnya. Nah, kemudian pada saat kita itu ada dalam kondisi sakit atau ada dalam kondisi sehat atau apa, itu semua pasti terkait dengan ekosistem. Walaupun tidak lepas energi rohaniah kita juga mempengaruhi ekosistem. Di mana pada saat kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala zikir, zikir dan lain sebagainya, itu akan menguatkan. Karena apa? Sehatnya rohaniah kita, sehatnya nafsania kita itu akan membias ke semua, yaitu jasmania. Kebalik dengan istilah mensana in corpore sano. Enggak begitu, bukan jiwa yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Itu kebalik, justru badan yang sehat dan kuat itu terletak pada jiwa yang bersih, kuat. Nah, itu seharusnya. Kenapa? Makanya Allah menganugerahkan kita bisa berzikir. Itu satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Akhirnya kita diberi umur panjang yang bermanfaat. Bukan sebatas umur panjang begitu saja. Kita tetap mengikuti sistem-sistem itu. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, ikuti sistem dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita. Sistem mulai dari sistem sunatullah yang terkait dengan alam semesta, yang terkait dengan kondisi global, juga sistem yang ada pada diri kita, termasuk sistem dalam kehidupan kita berorganisasi dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, kembali kepada umur. Umur yang bermanfaat, walaupun pendek, itu istimewa dan diistimewakan. Namun tidak sedikit juga umur yang panjang. Umur yang panjang nih, itu lebih bermanfaat. Walaupun di sini disebutkan rubba umrin umrit tasa'at amaduhu wa qallat amdadu. Walaupun di sini disebutkan ada kalanya umur yang panjang itu sedikit manfaatnya, wa rubba umrin qalilatin amaduhu kasiratin amdadu, dan ada kalanya umur yang pendek justru banyak manfaatnya. Ada bisa dibalik. Ada kalanya umur panjang justru banyak manfaatnya. Dan tidak sedikit juga
Orang yang umurnya pendek tapi juga tidak ada manfaatnya. Coba. Ada, ini berbicara umur yang pendek nih. Kalian kebayang gak sih dekadensi moral ya yang terjadi, yang sudah merambah akibat dari kehidupan yang sudah global secara teknologi dan lain sebagainya. Anak umur di bawah rata-rata itu sudah melakukan berbagai macam penistaan. Penistaan moral, penistaan ini dan sebagainya. Ini anak di bawah umur loh. Kalau berbicara akil balik, sebenarnya dia belum akil balik karena masih belum umur 15 tahun. Saya baru saja diceritain. Ini adalah kejadian udah berapa lama lah nggak tahu lah. Tapi seorang anak yang di bawah umur marah dia sama neneknya. Ya neneknya juga mungkin umuran sekitar 45 sampai 50 tahunan lah. Marah. Anak ini bisa membunuh. Nenek ini dibunuh loh. Ya nenek ini sebenarnya masih, kalau lihat fotonya sih ya umuran 50, di bawah 50 lah gitu. Dibunuh. Sudah dibunuh, ditarik, dibawa ke semak-semak, mungkin ya di hutan. Udah begitu dirusak mukanya. Dan sudah dibunuh, diperkosa. Neneknya sendiri loh. Ini sebenarnya zaman udah apa gitu loh. Ini kan umur pendek yang sangat tidak bermanfaat. Kan kasihan. Ini salah satu contoh. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa sih? Dan ini oleh karenanya kalian semua yang menjadi orang tua, waspada dengan anak-anak. Jangan sampai umur pendek yang tidak bermanfaat. Biarkan anak-anak itu menjadi umurnya panjang, tapi juga bermanfaat. Maka bekali terus anak-anak itu dengan nilai-nilai agama yang baik dan benar. Jangan juga melampaui batas. Itu contoh. Kemudian kita contoh lain lagi. Umur yang panjang juga tidak bermanfaat. Umur yang panjang tidak bermanfaat. Mana umur yang panjang tidak bermanfaat? Banyak. Kita nggak usah jauh-jauh. Ya. Yaitu orang, sebut saja orang di luar Islam. Kalau di luar Islam udah jelas sudah umurnya panjang lagi, udah panjang, dia sudah non muslim lagi. Aduh, udah menurut pemahaman kita dan keyakinan kita, udah dia pasti ahli neraka, kan gak bermanfaat. Yang di dalam Islam itu sendiri banyak orang sudah ngakunya Islam, giginya udah ompong, rambutnya gondrong, gayanya tengil, umurnya sudah 70-an, perlentek di jalan, apa? Jadi preman. Ada nggak? Banyak. Itu panjang kurang bermanfaat. Oleh karena itu tidak harus panjang itulah tidak bermanfaat atau pendek itulah bermanfaat. Tergantung pada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berdoa, semoga kita golongan orang-orang yang diberikan umur panjang tapi bermanfaat, insyaallah, amin ya robbal alamin. Kita kalau berdoa dan doa yang menyebutkan Allahumma tawil umri, itu bukan umurnya yang dipanjangkan, maksudnya manfaatnya. Jadi manfaat hidup itu benar-benar ada. Buat apa sih kita hidup kalau tidak ada manfaatnya? Manfaat untuk sebuah kebaikan keluarga, manfaat untuk sebuah kebaikan lingkungan, manfaat untuk sebuah kebaikan teman, ada manfaatnya. Di mana kalian dikangeni oleh teman karena apa? Kebaikan kalian, bukan dikangenin karena keburukannya. Menjadi ayah
yang baik yang bermanfaat untuk anaknya, istrinya, menjadi istri yang bermanfaat untuk suami dan anak-anaknya hingga menjadi uswatun hasanah, bermanfaat, semua bermanfaat. Maka kalau umur kita itu bermanfaat, maka tidak usah ada yang dikhawatirkan. Karena Allah menjamin dan kalian masuk golongan kita dan golongan kami. Insya Allah kita golongan orang-orang yang menikmati kehidupan di akhirat yang tak terbatas kenikmatannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manfaatkan apapun yang bisa kalian manfaatkan. Jangan hidup ini suami istri berantem mulu kayak kucing sama tikus. Kucing sama tikus sebenarnya nggak berantem, uber-uberan itu. Ya, nah itu berantem terus berantem iya, bercinta iya. Saya bingung tuh kalau ada orang berantem iya, habis berantem dia berantem di tempat tidur, kan aneh. Nah itu loh. Ngapain coba deh? Gak usah, ngapain sih ribet-ribet berantem segala macam. Hidup ini sebentar. Manfaatkan untuk anak maupun istri dan suami, keluarga, semuanya manfaatkan. Itu yang paling terbaik. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, masih bisa manfaat yang lain. Bukan berarti harus memanfaatkan untuk, kalau suami gak bisa memanfaatkan umurnya, kemudian istri juga nggak bisa manfaat umur dan seterusnya, maka bisa manfaat untuk yang lain, karena yang penting manfaat untuk agama, itu yang paling penting. Kalau manfaat untuk agama itu yang paling istimewa dan yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminimal manfaatnya itu ialah memunculkan akhlakul karimah dalam diri kita. Contoh, saat kita sabar menghadapi ujian dan cobaan, bersyukur tatkala menerima anugerah nikmat, kemudian berbagai macam, yang jelas munculnya akhlakul karimah. Munculnya akhlakul karimah itu menjadi cerminan yang ada di lingkungan. Itu manfaat. Jadi bukan berarti manfaat harus kita bagaimana dan bagaimana, tidak. Ilmu yang diamalkan kemudian membuat orang lain terpesona yang akhirnya ngikutin, itu manfaat yang istimewa. Nah, seminimalnya kita tidak bisa bermanfaat dalam urusan dunianya, tidak bermanfaat dalam urusan pikiran ilmunya, tidak bisa bermanfaat dalam urusan-urusan lainnya. Minimal kita punya manfaat, yaitu dalam bentuk wujud diri kita. Yaitulah manfaat dalam akhlakul karimah. Kan begitu. Ini akhlaknya sudah rusak. Manfaat harta enggak, manfaat ilmu enggak, manfaat amal baik enggak, manfaat ibadah enggak. Buat apa hidup itu? Enggak ada artinya. Kalian bisa memanfaatkan diri kalian, minimal kalian memanfaatkan diri kalian sebagai apa? Sebagai murid, itu manfaat namanya. Walaupun kalian hanya sekedar jadi murid, kalian ngaji, itu namanya ilmu yang apa tuh, umur yang bermanfaat. Lebih banyak manfaatnya, walaupun gak jadi guru-guru, jadi murid terus umur hidup. Iya memang harus begitu, takdirnya begitu, berarti memanfaatkan umur. Karena kalau tidak jadi murid ya jadi guru, kalau tidak jadi guru ya jadi murid. Jadi nggak ada istilah nggak jadi guru, nggak jadi murid, nggak. Nah, itu sudah keluar dari manfaat dan memanfaatkan. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, insya Allah kita golongan orang-orang yang berumur panjang dan bermanfaat banyak. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban ramidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.